Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha fis sirri wal a'la. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari yang Allah sucikan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, dan hari ini adalah hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang mudah-mudahan dengan sisa usia kita, dengan sisa kehidupan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam ketaatan kepadanya, dan kita diajarkan dengan kisah-kisah para anbiya, dengan kisah-kisah para ulama yang menjadikan kita orang-orang yang tetap konsisten dalam ketaatan. Kita bersyukur bahwa kita sudah jauh dari kehidupan Nabi SAW yang lalu. Ribuan tahun yang lalu kita ditinggalkan oleh beliau, tetapi kita masih menyimpan keimanan, masih menyimpan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang-orang yang di luar sana yang belum tersentuh dengan hidayah. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau kita bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan ibadah yang tidak ada peperangan di negeri kita. Mungkin di sebagian belahan dunia lain saudara-saudara kita sedang berjuang mempertahankan darah mereka untuk tetap hidup dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan tak lupa kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya yang di saat-saat dia berada di suatu kenikmatan tetapi tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Saat ini yang mungkin dahulu tahun lalu ada saudara kita yang masih berbincang-bincang dengan kita, tetapi sudah Allah panggil terlebih dahulu. Dan kita bersyukur di kesempatan ini kita belajar. Di momentum Idul Adha kita akan belajar satu ayat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ada lebih dari 6 ribuan ayat, tetapi kita akan belajar hanya satu ayat saja di kesempatan pagi hari ini, agar kita ketika nanti keluar dari masjid ini mendapatkan sesuatu yang berharga, oleh-oleh berharga dalam kehidupan kita, mempelajari satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Satu ayat
Ya, mudah-mudahan kita akan mengambil hikmah dari satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan nanti kita akan rinci bagaimana pendapat para ulama terkait dengan beberapa hal yang perlu kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan mimpi seorang nabi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunay. Satu kalimat yang ketika anak beliau, para ulama berbeda pendapat terkait dengan siapa anaknya, Ismail atau Ishak, tetapi masyhur pendapat menyampaikan bahwa anaknya adalah Nabiullah Ismail. Ketika anaknya mulai dewasa, mulai tumbuh, mulai balik, terlihat kedewasaannya, ketika itu beliau sampaikan, inni ara fil manam. Wahai anakku, ya bunai, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat pada mimpiku. Beliau menyampaikan terkait dengan mimpi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian di taklif, maka taklif itu atau beban ujian itu tidak keluar dari kemampuan seorang hamba, walaupun itu adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan taklif itu adalah taklif atau beban syariat, bukan beban ujian duniawi, tetapi beban ujian taklifnya adalah taklif syariat. Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita tentang ujian. Maka setiap mimpi para anbiya adalah wahyu. Kata Imam Al-Qurtubi, Ra'yul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Beda dengan kita, manusia biasa. Tidak akan pernah mungkin ketika kita bermimpi untuk menyembelih anak kita itu adalah wahyu, bukan, tetapi itu adalah syaitan. Para nabi, para rasul itu tidak digoda oleh syaitan. Tidak ketika mimpi atau saat dia tidak terjaga, mereka seluruhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi menyembelih anaknya sendiri. Dan kata Imam Al-Qurtubi, mimpinya berturut-turut 3 malam. 3 malam berturut-turut sampai beliau bingung. Anak yang ia sayangi, anak yang ditunggu bertahun-tahun, akhirnya hadir. Dan ketika hadir, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelih. Ragu-ragu sampai ketika ingin berbincang kepada anaknya, beliau lalu ragu-ragu. Ketika itu beliau sampaikan panggilan sayang, ya bunai, bukan ya walad. Ya bunai adalah panggilan sayang ayah kepada anaknya. Wahai anakku sayang, saya melihat dalam mimpiku, anni adbahuk, sesungguhnya aku menyembelih. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Beliau meminta pendapat anaknya. Padahal itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih meminta pendapat anaknya. Kita bisa bayangkan komunikasi yang efektif yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari seorang Nabiullah yang agung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keutamaan, salah satu keutamaan Nabi Ibrahim adalah beliau disematkan dalam sholawat Ibrahimiyah. Kita membacanya ketika kita selesai membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita bersolat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagaimana dulu Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesekali Bapak Ibu pegang leher anak kita, tetapi jangan menggunakan senjata, pegang saja. Coba dielus-elus leher anak kita. Dulu ayah kita Nabiullah Ibrahim itu diuji dengan leher anaknya. Begitu berat sekali ujiannya. Anak yang kita tunggu, yang mungkin merasakan, orang-orang yang merasakan menunggu anak
bertahun-tahun diuji, ya Allah, rasanya luar biasa, sedih sekali ujian itu. Itu seorang nabi yang menunggu anaknya bertahun-tahun, kemudian dikasih diuji dengan menyembelih anaknya. Fanzur madza tara, minta pendapat anak, karena anak ini anak soleh, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak ini Nabiullah Ismail adalah seorang nabi juga. Seorang nabi, dia ikhlas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail, qala ya abati if'al, wahai ayahku sayang, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan padamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebuah kalimat yang luar biasa, menurut saya luar biasa sekali. Diuji menghilangkan nyawa, tetapi seorang anak yang taat berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan sebagai kedekatan diri seorang hamba kepada Allah. Korban itu dari kata-kata korban, artinya dekat. Secara syariat maknanya adalah mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat akhir dalam ayat itu menerangkan tentang kesabaran. Kalau yang komunikasi anak kepada orang tuanya adalah panggilan sayang juga, ya abadi. Abadi itu adalah panggilan sayang. Ya abadi fa'al, wahai ayahku sayang, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, kamu nanti akan dapati aku insyaallah. Insyaallah ini adalah sebuah pelajaran berharga juga untuk kita. Kalimat atau sebuah ungkapan yang sederhana, tetapi ini mengajarkan kebaikan untuk kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita berjanji pada seseorang, insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Lafaz as-sabirin, sabar, ini enggak mudah. Orang yang sabar, salah satu kebaikan seorang hamba adalah ketika dia sabar menerima apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apapun, beban syariat yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita beban. Kalau untuk pemula atau seorang muslim yang baru melakukan ketaatannya, maka ini adalah sebuah anugerah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beban itu terlalu negatif, tetapi kebutuhan seorang muslim adalah dia melakukan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Kita hidup gak sampai 100 tahun. Kata Rasulullah, usia umatnya adalah 60-70 tahun. Maka ketika kita sudah mendekati angka-angka itu, maka kita perlu mendekatkan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedekatan yang sempurna, meninggalkan seluruh apapun yang melekat pada diri kita, baik itu jabatan, harta kita tinggalkan, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, nama baik dan seterusnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita. Dan kita tidak diuji seperti ujian Nabiullah Ibrahim, ujian yang berat, dan ketika itu lulus beliau. Dan kita, ujian kita masih sangat ringan, sangat-sangat ringan. Ujian kita hanya tidak enak atau tidak suka, atau hal-hal yang sepele yang membuat iman kita rusak bahkan. Maka ujian-ujian yang sepele, yang ringan itu kita tinggalkan, kita fokus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita hidup, Allah yang menjadikan kita mulia, Allah yang menutupi seluruh aib-aib kita, Allah yang menjaga diri kita, keluarga kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala
yang menguasai hati-hati kita. Kita jaga hati kita agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan kepada diri kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha fis sirri wal a'la. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan kita, kekurangan kita, baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kita kepada sesama kita manusia, pada orang tua kita, sahabat kita, keluarga besar kita. Kita berharap ampunan kepadanya di momentum Idul Adha, hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, terkhusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan yang sangat banyak kepada umat manusia yang hidup sekarang ini, agar kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin ya Allah, fi Filistin ya Allah, fi Filistin ya Allah, fi kulli balad ya Allah. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal du'aana, innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Engkau ya Allah yang menguasai hati-hati kami ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah, yang mengotori hati-hati kami, yang mengotori amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong ya Allah, dari sifat riya ya Allah, dari sifat-sifat yang menghancurkan amal-amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah kurban kami ya Allah hari ini ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penerima taubat, penerima amal-amal soleh kami ya Allah. Allahumma ja'al a'malana ya Allah, Allahumma ja'al a'malana ya Allah, Allahumma taqabbal du'aana ya Allah, Allahumma taqabbal du'aana ya Allah, Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Ya Allah, terimalah semua permohonan kami ya Allah. Kami hidup sesaat ini ya Allah, sering-sering ya Allah ingatkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kami, dosa-dosa yang nampak pada diri kami ya Allah. Ampuni seluruhnya ya Allah sebelum kami wafat
ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruhnya ya Allah sebelum kami wafat ya Allah. Ampuni seluruhnya ya Allah sebelum kami wafat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.